Aku selalu merasa dihina dan direndahkan oleh keluarga besarku. Mereka hanya melihatku sebagai tukang bangunan, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang aku miliki dalam hidup. Setiap kali aku bertemu mereka, aku merasakan pandangan penuh ejekan yang seolah menembus diriku. Tak peduli seberapa keras aku bekerja, mereka tetap memandangku dengan rendah hati, seolah-olah segala usaha dan keringatku tak pernah berarti. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses yang penuh perjuangan. Namun, meskipun rasa sakit itu sering menghantui, aku tetap tegar. Aku berusaha tidak membiarkan kata-kata mereka meruntuhkan semangatku. Aku tahu, ada satu hari nanti ketika mereka akan melihat siapa aku sebenarnya, bukan hanya sekadar tukang bangunan. Itu adalah harapan yang aku simpan dalam hati, harapan yang aku bawa setiap kali aku melewati hari-hari berat bersama Husna. Aku ingin mereka tahu bahwa aku lebih dari apa yang mereka kira. Hari itu pun tiba. Aku melangkah masuk ke dalam rumah besar itu, rumah yang selama ini mereka banggakan. Rumah dengan cat putih bersih, dinding besar yang seolah menghalangi kedekatan dan kehangatan. Rumah ini begitu berbeda dengan rumah kontrakan kecil yang kami tinggali. Rumah kontrakan itu mungkin sederhana, tapi itu adalah rumah kami. Setiap sudutnya dipenuhi dengan cinta dan kehangatan. Sementara rumah ini, meskipun megah, terasa dingin dan hampa bagiku. Aku melangkah perlahan, merasakan berat langkahku seolah ada beban yang harus aku bawa. Setiap jejak kakiku yang menyentuh lantai keras itu terasa seperti jejak dalam perjalanan panjang, penuh rintangan dan ketidakpastian. Di setiap sudut rumah ini, ada suara-suara keras yang terdengar seolah menjadi bagian dari rutinitas yang tak pernah berakhir. Ibu Husna pertama kali membuka suara, suaranya tajam dan penuh kebencian, seolah tak ingin menyembunyikan perasaan yang selama ini ia simpan. Matanya menatapku dengan penuh amarah, penuh rasa jijik. "Husna, kamu lagi bawa laki-laki pengangguran itu kemari?" Suaranya menghujam seperti pisau tajam yang menusuk perasaan. Aku tahu kata-kata itu bukan hanya untukku, tetapi juga untuk menghina Husna, menyiratkan bahwa dia telah salah memilih jalan hidup. Ayah Husna duduk diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya dingin, seolah tak peduli dengan kehadiranku. Matanya yang tajam hanya menatapku tanpa emosi, seolah aku hanyalah sebuah benda tak berarti yang ada di depan mereka. Tidak ada rasa kehangatan, tidak ada penyambutan. Aku bisa merasakan ketegangan yang memancar dari setiap sudut ruangan ini. Tertutup, kaku, dan penuh dengan penilaian. Namun, aku tidak ingin membiarkan diri tenggelam dalam kebencian mereka. Aku sudah cukup lama menjadi objek ejekan. Aku ingin menunjukkan siapa aku sebenarnya, walaupun itu hanya sedikit. "Pak, Bu, kami tidak pernah meminta bantuan dari kalian. Kami hidup cukup dengan usaha kami sendiri. Ihsan memang tukang bangunan, tapi dia bekerja keras. Kami tidak kekurangan," Husna menjawab dengan tegas. Suaranya lebih keras dari biasanya, seolah ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri sekaligus keluarganya. Aku bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Ayah Husna akhirnya menurunkan korannya, matanya masih penuh dengan rasa cemoohan. Ia menatapku dengan penuh hina, seolah aku tidak lebih dari sekadar pekerja kasar yang tidak memiliki masa depan. "Kerja keras? Itu hanya kerja kasar. Sampai kapan kamu mau hidup dengan mengangkat semen? Anakmu nanti mau makan apa?" Kata-katanya seperti duri yang menusuk hati, penuh dengan penghinaan yang telah lama terpendam. Aku bisa merasakan panas yang mulai merambat dari dadaku, ingin rasanya aku melawan, tapi aku tahu, berbicara hanya akan sia-sia. Aku sudah lama belajar bahwa berdebat dengan orang yang memandang rendah hanya akan membuang energi. Namun, kali ini aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang ingin aku buktikan. Aku bukan hanya sekadar tukang bangunan. Aku lebih dari itu. Aku telah bertahan di dunia yang keras ini, berjuang untuk keluargaku, dan tidak ada yang bisa merampas kebanggaanku atas pencapaianku. Husna menggenggam tanganku erat, matanya penuh harap dan cemas. Aku tahu ia ingin agar aku tetap sabar, tetap tegar. Tapi aku juga tahu,
ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Tidak lagi ada yang perlu aku sembunyikan. Mereka perlu tahu siapa aku sebenarnya, siapa kami sebenarnya. Aku menatap mereka, merasakan tatapan tajam penuh keraguan yang mereka lemparkan padaku. Namun, aku hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan diriku sendiri. Hari itu akan datang, dan aku ingin mereka melihat apa yang telah kami capai, apa yang telah kami buktikan. Ihsan hanya diam. Ia merasakan setiap detak jantungnya yang keras, berdebar penuh amarah yang semakin membuncah di dadanya. Setiap kata yang terlontar dari mulut ibu mertuanya seperti duri yang terus-menerus menancap, menghujam dalam perasaannya. Ada keinginan yang begitu kuat untuk menjawab, untuk membela dirinya, untuk mengatakan bahwa ia lebih dari sekadar tukang bangunan. Tapi kata-kata itu tak keluar. Ia memilih diam, lebih memilih menahan amarah yang semakin mendalam. Ia tahu berbicara dengan orang yang sudah terlanjur memandang rendah tak akan mengubah apa-apa. Bahkan, kata-kata itu akan semakin memperburuk keadaan. Maka, ia lebih memilih untuk tetap diam, menyembunyikan perasaannya meski hatinya terluka. Husna, yang sejak awal mencoba menahan emosi, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dengan tegas, ia berdiri di hadapan ibunya, menghadapi segala hinaan yang datang tanpa ampun. "Ibu, tolong berhenti bicara seperti itu. Ihsan adalah suamiku, dan aku tidak akan pernah menceraikannya." Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Matanya penuh dengan kemarahan, namun di balik itu ada cinta yang dalam untuk suaminya, yang selama ini setia dan bekerja keras demi keluarganya. Husna tahu ia harus melindungi suaminya, meskipun itu berarti harus berhadapan langsung dengan ibunya sendiri. Namun, ibu mertuanya tidak berhenti di situ. Amarahnya semakin memuncak, suaranya semakin keras, memecah ketegangan di udara. "Kamu masih muda, Husna. Kamu bisa dapat suami yang lebih mapan. Kalau kamu cerai, pasti banyak yang mau sama kamu." Ibu Husna berbicara dengan nada yang penuh dengan keyakinan, seolah-olah ia tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Kata-katanya seperti sengatan listrik, menambah luka yang sudah ada di hati Husna. Ibu mertuanya tidak tahu betapa dalam perasaan yang sedang ia rasakan, tidak tahu betapa kerasnya perjuangan yang sudah mereka jalani bersama. Husna menatap ibunya dengan mata yang penuh amarah, bibirnya bergetar menahan air mata yang hampir tumpah. "Bu, berhenti. Ihsan adalah suami yang terbaik untukku." Suaranya nyaris pecah, namun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah upaya terakhir untuk membela suaminya, untuk menunjukkan bahwa meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, mereka bahagia. Ihsan adalah suami yang bertanggung jawab, yang selalu bekerja keras demi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Tidak ada yang bisa meruntuhkan keyakinannya terhadap pria itu. Sementara itu, Ihsan tetap berdiri di tempatnya, menatap dengan tenang. Di dalam hatinya, luka-luka itu terus mengalir, namun ia tidak ingin menunjukkannya. Ia tahu bahwa saat-saat seperti ini sudah sering mereka lewati. Ini bukan pertama kalinya ia diperlakukan seperti ini, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Namun, meski hatinya perih, ia mencoba untuk tetap sabar. Untuknya, mempertahankan kebahagiaan Husna adalah segalanya. Ia menatap wajah Husna yang terlihat penuh kecemasan dengan penuh pengertian. Husna selalu berusaha keras untuk menjaga mereka tetap berdiri tegak di tengah hujan kritik dan hinaan, dan Ihsan tidak akan pernah membiarkan itu sia-sia. Mereka berdua tahu betul bahwa ini adalah bagian dari perjalanan mereka. Mereka telah menjalani banyak hal bersama, dan meskipun keluarga besar Husna tidak bisa menerima mereka, mereka tidak akan pernah menyerah. Karena dalam hidup, yang terpenting adalah bagaimana mereka menjaga satu sama lain, bagaimana mereka bertahan bersama, meskipun dunia di sekitar mereka terus menghakimi dan merendahkan. Pada akhirnya, Ihsan hanya ingin satu hal, melihat keluarga kecilnya bahagia, meskipun harus melewati berbagai rintangan. Ia tahu bahwa selama mereka tetap bersama, apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup untuknya. Esok harinya, seperti rutinitas yang tak pernah berubah, Ihsan bangun lebih awal.
Cahaya pagi yang redup menyelinap masuk melalui celah-celah jendela rumah kontrakan mereka. Ia duduk sebentar di tepi ranjang, merasakan dinginnya lantai kayu yang menempel di kaki telanjangnya. Tanpa banyak kata, Ihsan segera bergerak, mengenakan seragam proyek yang sudah lusuh. Kaos biru yang mulai pudar warnanya dan celana panjang coklat yang sudah usang itu adalah penanda betapa kerasnya ia bekerja setiap hari. Meski tidak mewah, pakaian itu adalah simbol perjuangannya. Setiap keringat yang menetes, setiap debu yang menempel di tubuhnya adalah bagian dari usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Ia merasa bangga dengan itu, meski dunia luar mungkin memandang sebelah mata. Husna sudah siap sejak pagi. Di meja makan, sebuah kotak bekal sederhana telah disiapkan dengan penuh kasih sayang. Ia menyambut Ihsan dengan senyuman lembut, senyuman yang selalu membuat hati Ihsan tenang. "Mas, jangan lupa makannya," kata Husna dengan penuh perhatian, matanya yang lembut menatap suaminya penuh harap. Meskipun hidup mereka sederhana, kasih sayang itu terasa lebih dari cukup. Ihsan tersenyum, menerima bekal itu dengan rasa syukur yang dalam. Dengan hati yang penuh cinta, ia mengecup kening Husna dengan lembut, sebuah tanda bahwa ia merasa sangat berterima kasih atas segala dukungan yang diberikan istrinya. "Iya, Dik. Mas pergi dulu," katanya, suara lembut namun penuh ketegasan. Ini adalah bagian dari kehidupannya, melangkah keluar rumah dan menghadapi dunia yang seringkali tidak mengerti perjuangannya. Namun, ketika Ihsan hendak keluar rumah, di ujung gang mereka bertemu dengan dua laki-laki yang sudah tidak asing lagi, kakak-kakak Husna. Kedua pria itu berdiri dengan sikap meremehkan, tatapan mereka penuh dengan cemoohan. Salah satunya melontarkan kata-kata pedas dengan nada yang begitu menusuk. "Masak adik kami yang sarjana malah nikah sama tukang bangunan? Gaji dia paling cukup buat bayar kontrakan," kata salah satu dari mereka, suara penuh sindiran dan ejekan yang hampir membuat udara terasa semakin berat. Husna berdiri di samping Ihsan, tangannya mengepal erat, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Perasaan marah dan kecewa menggumpal di dadanya, tetapi ia tahu tidak ada gunanya memperpanjang perdebatan ini. Ia sudah sering mendengar kata-kata seperti itu, dan setiap kali rasanya seperti ada potongan kecil dari hatinya yang robek. Namun kali ini ia mencoba menahan semuanya. Ihsan dengan ketenangan yang luar biasa hanya menggelengkan kepala. Ia memberi isyarat halus kepada Husna, meminta agar ia tidak melawan. "Jangan pedulikan mereka, Adik," bisiknya pelan, meski di dalam hatinya rasa sakit itu tetap menggelora. Untuk sejenak ia merasa lelah dengan segala cemoohan yang datang tanpa henti. Namun, ia tidak ingin hari itu dimulai dengan pertengkaran yang lebih panjang. Husna menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sungguh, ini bukan pertama kalinya ia merasa dihina oleh keluarganya sendiri. Sejak pernikahan mereka, hinaan demi hinaan datang bertubi-tubi. Setiap kali mereka berkunjung ke rumah orang tuanya, selalu ada kata-kata merendahkan yang dilemparkan, seolah-olah ia tidak cukup baik untuk menjadi istri Ihsan. Kini, melihat sikap kedua kakaknya itu, rasa sakit yang semakin dalam membuatnya merasa seolah gagal sebagai seorang istri. Dia tidak bisa melindungi suaminya dari penghinaan yang datang dari keluarganya sendiri. Ini adalah pertarungan yang harus dihadapinya sendirian, meskipun hatinya ingin meledak. Namun, di balik semua itu, Husna tahu satu hal yang jelas, ia mencintai Ihsan. Cinta mereka lebih besar dari semua hinaan yang ditujukan pada mereka. Meskipun terkadang dia merasa lelah, merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi segala cemoohan itu, ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kebersamaan mereka. Ihsan adalah suami yang bekerja keras, yang tidak pernah mengeluh meski hidup mereka serba kekurangan. Husna ingin Ihsan tahu, meskipun keluarganya tidak bisa menerima mereka, ia akan selalu ada di sisinya, berjuang bersama. Saat Ihsan melangkah pergi menuju pekerjaannya, Husna berdiri di sana, menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin sekali berteriak pada dunia, memberitahu semua orang bahwa Ihsan lebih dari apa yang mereka lihat. Namun, kata-kata itu tetap terkunci di dalam hatinya. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, mereka hanya bisa bertahan. Tapi Husna tahu, meski dunia tak mengerti perjuangan mereka,
mereka akan terus berjalan bersama. Karena pada akhirnya, hanya mereka berdua yang tahu apa yang sesungguhnya mereka perjuangkan. Ihsan berjalan keluar dari rumah, langkahnya berat namun penuh keteguhan. Di dalam hatinya, ada perasaan yang ingin dia luapkan, kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit yang tak terucapkan. Namun, ia memilih untuk tetap diam, karena ia tahu bahwa berbicara hanya akan memperburuk keadaan. Ia tahu betul, selama ini mereka berdua sudah berjuang keras bersama, dan meskipun dunia seringkali menganggap remeh mereka, mereka memiliki satu hal yang tak bisa diukur dengan harta, satu sama lain. Di sampingnya, Husna berjalan dengan langkah yang sedikit lebih lambat, menggenggam tangan Ihsan erat-erat. Itu adalah isyarat yang tak perlu kata-kata, hanya sebuah genggaman tangan yang memberi kekuatan. Meskipun di luar mereka berusaha tampak kuat, dalam hati keduanya, rasa sakit itu terus ada, tersembunyi dalam senyuman yang mereka berikan satu sama lain. Mereka tahu bahwa apa yang mereka jalani tak mudah, tapi mereka tak pernah berhenti berjuang untuk bersama. Namun, begitu mereka tiba di rumah orang tua Husna, segalanya berubah. Harapan Husna untuk menerima sedikit saja penerimaan dari keluarganya langsung hancur berkeping-keping begitu ia menginjakkan kaki di rumah itu. Begitu pintu dibuka, wajah ibu mertuanya, Bu Misna, langsung menatapnya dengan ekspresi penuh sinisme. Senyumnya yang tegang dan pandangan matanya yang tajam membuat suasana terasa kaku dan berat. "Mau apa kamu datang ke sini, Husna? Mau pinjam uang lagi?" tanya Bu Misna dengan nada tajam. Suaranya seperti belati yang menembus kedalaman hati Husna. Setiap kata itu terasa seperti pukulan yang datang begitu cepat, membuat Husna terdiam sejenak. Ia mencoba menahan perasaan yang membuncah di dadanya, berusaha untuk tetap tenang meskipun semuanya terasa begitu pahit. "Bu, aku nggak pernah pinjam uang ke ibu," jawab Husna dengan suara pelan, mencoba menenangkan dirinya. Namun, dalam hatinya, ia merasa begitu kecewa, melihat sikap ibunya yang seolah tidak pernah mau melihat kebaikan dalam dirinya. Seolah-olah apa yang sudah mereka perjuangkan selama ini tak ada artinya di mata keluarga. Bu Misna mendengus kasar, seolah tidak peduli dengan penjelasan Husna. "Ya terus, mau apa? Mau pamer? Kalau kamu masih betah hidup miskin sama tukang bangunan itu," kata Bu Misna dengan nada yang penuh hinaan, suara yang begitu menusuk telinga Husna. Setiap kata itu terasa seperti duri yang menembus tubuhnya, membuatnya terhenyak. Tidak ada sedikit pun rasa empati dari ibunya. Hanya cemoohan yang terus-menerus mengalir. Husna menahan amarah yang mulai berkumpul di dadanya, jemarinya mengepal kuat, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Tidak ingin bertengkar lebih jauh, tetapi juga tidak bisa membiarkan suaminya dihina begitu saja. "Ibu, kenapa sih selalu menghina Mas Ihsan? Dia kerja keras, Bu. Dia laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Kenapa ibu nggak pernah lihat perjuangannya?" kata Husna dengan suara bergetar, penuh dengan kekuatan yang ia tarik dari rasa cinta kepada Ihsan. Namun, ayah Husna yang duduk di kursi dekat pintu hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, seakan tak mendengar apa yang baru saja dikatakan. Tanpa emosi, ia menghela napas dan berkata, "Bawa laki-laki itu ke rumah ini? Kami malu punya menantu tukang bangunan," ucapnya dengan suara datar, seolah tidak ada sedikit pun penghargaan untuk perjuangan anaknya. Kata-kata itu datang begitu tiba-tiba, seolah menghancurkan semua yang sudah mereka lalui. Husna menatap wajah ayahnya, mencoba mencari sedikit saja rasa kasih sayang yang dulu pernah ada, tetapi yang ia temui hanya dinginnya sikap yang penuh dengan kebencian. Rasa kecewa itu semakin dalam, dan kali ini, ia tak bisa lagi menahan air matanya. Tetapi, meski air mata itu ingin keluar, Husna berusaha menahan diri. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan mereka. Sementara itu, Ihsan tetap diam. Ia menatap ke bawah, menahan segala perasaan yang meluap di dalam hatinya. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu dan ayah Husna seperti pisau yang terus-menerus menusuk hatinya. Namun, ia tahu, bertengkar atau membalas kata-kata itu hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap bertahan. Ia sudah terbiasa dengan pandangan rendah orang lain, terutama keluarganya Husna.
Tetapi semakin lama ia bertahan, semakin ia merasa bahwa kebahagiaan mereka hanyalah milik mereka berdua, terpisah dari dunia yang seringkali tak mengerti. Husna tak mampu lagi menahan air matanya. Semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang selama ini ia pendam akhirnya keluar begitu saja. Tanpa kata-kata, ia berbalik pergi, berjalan cepat menuju dapur kontrakan yang sempit. Setiap langkahnya terasa berat, seolah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan beban yang tak bisa lagi ia tanggung. Begitu sampai di dapur, ia memejamkan matanya, mencoba menenangkan diri, tetapi air mata terus mengalir. Ia menggigit bibirnya, berusaha agar tangisannya tidak terdengar keras, takut membangunkan Ihsan atau Raffi yang sedang tidur. Namun, meski ia berusaha menahan, rasa sakit di dalam hatinya semakin dalam. Tidak ada yang bisa menghapus perasaan itu. Bahkan suara-suara dalam kepalanya yang terus-menerus menghantui, kata-kata ibunya, ayahnya, dan semua hinaan yang ia terima, seolah menggema tanpa henti. Tiba-tiba, ia merasa sepasang tangan melingkar di pinggangnya dari belakang, dan tubuhnya sedikit terangkat dari rasa kaget. Husna terkejut dan mendongak ke atas, mengetahui dengan pasti siapa yang menyentuhnya. Suara lembut namun penuh ketegasan itu membuat hatinya sedikit tenang, meski hanya untuk sejenak. "Mas Ihsan?" bisiknya, masih belum bisa mempercayai kenyataan yang ada di hadapannya. Ihsan, suaminya, berdiri di belakangnya, dengan wajah penuh pengertian, meski mata Ihsan tak bisa menyembunyikan rasa kesedihan yang sama. Ihsan memeluknya dengan lembut, tubuhnya memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan Husna. "Mas, tadi di rumah orang tua mereka hina Mas lagi kan?" tanya Ihsan pelan, suaranya berusaha menyentuh hati Husna, memberi ruang bagi segala kekhawatiran yang menguasai pikirannya. Husna hanya menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasa seolah-olah dunia menekan setiap napasnya. Semakin ia mencoba untuk berbicara, semakin suaranya tenggelam dalam tangisan yang tak bisa ia tahan. Ihsan tersenyum tipis, namun senyum itu lebih terlihat seperti sebuah pengertian yang mendalam. Ia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Ia tahu bahwa Husna akan terluka, dan tak ada yang bisa menghentikan perasaan itu. Namun, meskipun dihina, Ihsan tetap tegar. Bagi dia, ini semua bagian dari perjuangan yang harus dilalui bersama. "Dik," kata Ihsan dengan suara lembut namun penuh ketegasan, "Mas nggak pernah marah sama mereka kalau mereka mau hina Mas. Biarin aja. Mas cuma butuh kamu dan Raffi. Itu sudah cukup buat Mas." Ia mengulurkan tangan, membelai punggung Husna dengan penuh kelembutan, mencoba menenangkan istrinya yang sangat ia sayangi. Husna menggigit bibirnya, menahan isakan yang semakin kuat. Ia berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi hatinya sudah terlalu penuh dengan rasa sakit. "Tapi Mas," suaranya bergetar, "sampai kapan kita harus terus sabar?" tanyanya, dengan penuh harapan dan kecemasan yang mendalam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sebuah pertanyaan yang tak bisa dijawab, sebuah kebimbangan yang menghantui dirinya. Ihsan menatapnya lama, dengan tatapan penuh pengertian. Ia bisa merasakan betapa besar beban yang Husna pikul, tetapi ia juga tahu, apapun yang terjadi, mereka harus tetap bersatu. Dengan suara yang begitu tenang, hampir seperti sebuah janji, ia menjawab, "Sampai waktunya datang. Sampai mereka sadar." Kata-kata itu menenangkan Husna, meskipun sebagian dari dirinya merasa tidak sabar. Waktu terasa begitu lama, tetapi ia tahu, dengan Ihsan di sisinya, mereka akan mampu melewati semua rintangan ini. Mereka sudah melewati begitu banyak hal bersama, dan meskipun dunia seringkali tidak adil, mereka berdua tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Selama mereka bersama, itulah yang terpenting. Dalam keheningan itu, mereka hanya saling berpelukan, saling memberi kekuatan tanpa perlu banyak kata. Dunia di luar mungkin akan terus menghina mereka, tetapi untuk Husna dan Ihsan, mereka punya segalanya, selama mereka bisa saling menguatkan. Husna menatapnya penuh haru. Ia tak sepenuhnya mengerti maksud kata-kata Ihsan, namun ia tahu bahwa suaminya selalu punya cara untuk membuatnya merasa tenang. Malam itu, Husna tertidur dalam pelukan Ihsan, merasakan dekapan yang penuh kasih. Meskipun begitu, Ihsan tetap teguh.
Ia tidak pernah menyimpan dendam atau mengeluh atas perlakuan keluarganya. Baginya, kebahagiaan bukan datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari bagaimana ia menjaga keluarganya tetap utuh dan sejahtera. Hari ini, Husna duduk di teras rumah kontrakan mereka yang sederhana. Matanya menerawang jauh ke jalan kecil yang sepi, mengelus perutnya yang kini semakin besar. Kehamilan anak kedua ini semakin membuatnya emosional, terutama karena orang tuanya bahkan tak peduli dengan cucu mereka. Pikirannya melayang ke kejadian sebulan yang lalu ketika ia datang ke rumah orang tuanya untuk memberi kabar bahagia. Ia berharap mungkin kehamilannya ini bisa meluluhkan hati mereka. Namun, harapannya hancur begitu saja. Anak kedua, suara Bu Misna terdengar tajam. Kalian aja masih hidup pas-pasan, kok nambah anak? Husna menelan ludah, berusaha menahan tangis. Bu, anak itu rezeki dari Allah, jawabnya pelan. Bu Misna mendengus sinis. Kalau memang rezeki, kenapa sekarang kamu tinggal di rumah kontrakan sempit itu? Suamimu masih jadi tukang bangunan, kan? Apa sih yang bisa diharapkan dari laki-laki kere seperti dia? Husna tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam perutnya dengan erat, berusaha menahan perasaan yang hampir meledak. Sudahlah Husna, kalau kamu memang mau terus hidup miskin, silakan. Tapi jangan harap kami bisa bangga punya anak seperti kamu, tambah ayahnya dengan nada kecewa. Husna merasa perih di hati mendengar kata-kata itu. Ia menghela napas panjang sebelum berbalik pergi dari rumah itu. Suasana itu terasa begitu berat, namun ia berusaha tetap tegar. Ketika Husna berjalan keluar, ia melihat Ihsan berjalan masuk dengan langkah santai. Wajahnya sedikit berkeringat, tanda ia baru pulang kerja. Mas, udah pulang? Tanya Husna, mencoba mengubah suasana. Ihsan tersenyum, mendekat dan duduk di sampingnya. Tangannya terulur, mengelus lembut perut Husna. Gimana hari ini? Adik baik-baik aja? Tanyanya lembut. Husna mengangguk. Iya mas, cuma tadi agak sering nendang-nendang, jawabnya sambil tersenyum tipis. Alhamdulillah, jawab Ihsan, kalau sehat berarti semuanya baik-baik saja. Esoknya, Ihsan diundang oleh Pak Akbar ke sebuah warung kecil di dekat proyek. Setelah berbicara sebentar, Pak Akbar berkata, saya sudah perhatikan kamu, Ihsan. Cara kamu memimpin di proyek ini, dan cara kamu menyelesaikan masalah dengan baik. Kamu bukan tukang biasa. Ihsan hanya tersenyum tipis. Saya cuma melakukan tugas saya, Pak, jawabnya merendah. Pak Akbar tersenyum. Jangan meremehkan diri sendiri. Kamu punya potensi besar. Saya baru saja mendapatkan kontrak untuk membangun beberapa perumahan elit di kota ini, dan saya butuh seseorang yang bisa saya percaya untuk jadi supervisor lapangan. Gaji 10 juta per bulan, ditambah tunjangan dan bonus kalau proyek berjalan lancar. Ihsan terdiam, mendengar tawaran yang tidak pernah ia duga. Ada peluang besar yang menanti di depan mata. Tawaran yang diterima Ihsan terasa seperti mimpi. Gaji 10 juta per bulan, jumlah yang jauh dari bayangannya, apalagi bagi keluarga Husna yang selalu hidup pas-pasan. Namun, Pak Akbar tersenyum puas. Mulai besok, kamu resmi menjadi bagian dari tim saya, katanya. Tapi satu hal, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Hari itu, Ihsan bukan lagi sekadar tukang bangunan. Kini, ia memegang kendali proyek besar di kota ini. Meskipun begitu, ia tetap mengenakan seragam lamanya setiap kali berangkat kerja, membiarkan orang-orang menganggapnya sebagai pekerja kasar. Ia ingin melihat sejauh mana keluarga Husna akan terus meremehkannya, sebelum akhirnya kebenaran terbuka dan semuanya berubah. Ihsan tersenyum tipis, membiarkan angin malam yang dingin menyentuh wajahnya. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri. Hari itu, sebuah amplop besar tergeletak di meja kayu rumah kontrakan mereka. Husna duduk di sampingnya, memegang amplop itu dengan hati-hati. Ia tahu ini bukan sekadar amplop biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Namun, ada keraguan di dalam hati Ihsan. Ia menoleh pada istrinya dan tersenyum tipis. Aku sudah cukup bersabar, Husna, ucap Ihsan mantap. Selama ini, aku diam saja, membiarkan mereka merendahkanku.
Tapi sekarang, saatnya mereka tahu yang sebenarnya. Husna menatapnya, sedikit cemas, namun ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, memberikan dukungan yang tak terucapkan. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Husna. Husna tahu, setiap kali mereka berkunjung ke sana, hanya hinaan yang mereka terima. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Sesampainya di sana, suasana terasa tegang. Ibunya, Bu Misna, melipat tangannya di dada, menatap mereka dengan sorot mata penuh penilaian. "Kenapa kamu bawa dia ke sini, Husna?" tanyanya, memandang Ihsan dengan tatapan sinis. "Dia cuma seorang buruh bangunan, hidup pas-pasan." Rian, adik Husna yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, hanya melirik mereka sekilas lalu tertawa kecil. "Kak Husna ini memang hebat ya pilihannya. Kalau dia cerai, pasti banyak laki-laki yang mau sama dia kan?" kata Rian sambil tertawa, tanpa empati. Husna ingin marah, tapi ia memilih untuk tetap tenang. Ihsan, meskipun sudah sering dihina, kali ini berbeda. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya. Dengan tenang, ia membuka sebuah video dan meletakkannya di meja. Suara dari video itu mulai terdengar, menampilkan proyek besar dengan bangunan mewah yang sedang dalam tahap konstruksi. Di tengah-tengah proyek itu, Ihsan terlihat memberikan arahan kepada para pekerja dengan tegas dan penuh wibawa. Ibu Husna menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok dalam video tersebut. Ayah Husna yang awalnya tidak peduli, kini mulai mencondongkan tubuhnya ke depan, memperhatikan lebih jelas. Rian yang tadinya sibuk dengan ponselnya, kini ikut terdiam. Setelah beberapa detik, mereka menyadari sesuatu. Pria dalam video itu adalah Ihsan. Ruangan itu mendadak hening. Ibu Husna menatap Ihsan dengan wajah pucat. Itu kamu?" Suaranya bergetar. Ihsan mengangguk perlahan. "Ya ayah, aku memang seorang tukang bangunan, tapi aku juga lebih dari itu. Aku hanya tidak mengatakannya pada siapapun." Husna menatap suaminya dengan hati yang penuh perasaan. "Mas, kita pulang saja," bisiknya, suara bergetar. Mereka berdua melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan keluarga Husna yang terdiam, hanya bisa menatap kepergian mereka dengan wajah pucat. Hari itu, mereka belajar satu hal yang paling berharga: jangan pernah menilai seseorang hanya dari luar. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya meskipun tak ada hujan. Angin berhembus pelan, meniup tirai tipis di ruang tamu, menciptakan suara lembut. Keheningan menggantung di dalam rumah, menyesakkan dada siapapun yang berada di sana. Di meja ruang tamu, sebuah sertifikat rumah tergeletak begitu saja, menjadi saksi bisu dari kebodohan dan kesombongan mereka. Husna menatap suaminya, duduk diam di sudut ruangan. Wajah Ihsan terlihat lebih lelah dari biasanya, penuh dengan beban. Selama ini, ia berusaha menjadi kepala keluarga yang bijaksana, tetapi kali ini ia merasa gagal. Ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa istrinya harus merendahkan diri di hadapan keluarganya sendiri. Husna merasa hatinya sakit. Ia ingin menyembuhkan luka yang ada, tapi ia tak tahu bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Kini, ia harus menerima kenyataan bahwa meskipun mereka berusaha menjaga keharmonisan, seringkali cinta dan pengorbanan tidak dihargai. Namun, meskipun begitu, kebencian dan kesombongan terus menguasai hati mereka. Keluarga Husna menutup diri, membiarkan prasangka buruk menghalangi mereka untuk melihat kebaikan di balik perjuangan Ihsan. Husna dan Ihsan tahu bahwa mereka tidak akan mudah mendapatkan penerimaan. Suasana tegang itu terpecah saat tiba-tiba suara ponsel Ibu Husna berbunyi. Dengan tangan yang masih gemetar, Ibu Husna meraih ponselnya dan melihat nomor yang tidak dikenal tertera di layar. Ia mengangkat telepon dengan suara yang lemah, hampir berbisik. "Halo?" Suara Ibu Husna terdengar ragu. Di ujung telepon, seorang pria berbicara dengan nada formal dan sopan. "Selamat malam, apakah saya sedang berbicara dengan Ibu Husna, ibu dari Husna?" Ibu Husna mengernyit, hatinya berdebar tak menentu. "Ya betul. Ini siapa?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Sejenak terdengar keheningan sebelum pria itu kembali berbicara.
Saya dari manajemen perusahaan investasi yang dimiliki oleh Tuan Ihsan. Kami ingin mengundang ibu dan keluarga untuk hadir di acara peresmian proyek terbaru beliau minggu depan. Kata-kata itu seperti halilintar yang menyambar. Ibu Husna merasa seperti bumi berhenti berputar. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas, dan air matanya hampir jatuh. Ihsan bukan hanya seorang tukang bangunan, tapi pemilik perusahaan besar. Ibu Husna, acara ini diadakan untuk merayakan kesuksesan beliau dalam ekspansi bisnis terbaru kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena keluarga Anda telah menjadi bagian dari perjalanan hidup beliau, lanjut suara di telepon. Ibu Husna merasa seperti terperangkap dalam kebingungannya. Semua yang ia percayai tentang Ihsan kini terasa hancur. Dia tidak hanya seorang pria biasa, tetapi seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya. Husna yang duduk di sampingnya hanya bisa menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan. Kita sudah keterlaluan, gumam Ihsan pelan, suaranya penuh penyesalan. Pada saat itu juga, kebencian yang telah dipupuk selama ini berubah menjadi pukulan keras bagi mereka. Ihsan merasa ingin sekali bertemu dengan orang tuanya, ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya. Namun, apakah mereka akan memaafkan? Apakah sudah terlalu terlambat? Malam itu, Ibu Husna tidak bisa tidur. Ia terjaga, menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang tak menentu. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia sadar, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari kesalahan besar setelah semuanya terlambat.